Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Salam bagi kita semua, selamat Advent, Tuhan beserta kita. Wah, nggak terasa saudara-saudara, kita sudah memasuki masa Advent dan sebentar lagi kita akan tiba pada saat yang kita nanti-nanti. Loh, memangnya masa yang kita nantikan apa, Nak? Apalagi kalau bukan Natal, kan Advent itu berarti menantikan kelahiran Yesus, Mak. Bukan, nih dengerin biar Papa jelasin. Advent itu artinya menanti atau menunggu. Apa yang kita nanti? Yang kita nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji akan datang kembali. Kalau Natal bukan menanti, tetapi kita mengingat. Apa yang kita ingat? Kita mengingat bahwa Yesus lahir ke dunia. Oh, jadi ternyata Advent itu bukan menanti kelahiran Yesus, tapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terus kapan Yesus datang untuk kedua kali, Pak? Sudah, supaya kita mengerti apa itu hari kedatangan Yesus, mari kita baca firman Tuhan dari Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan bengis, dengan geram dan dengan murka yang menyala, untuk membuat bumi sunyi sepi, ketika ia memusnahkan orang berdosa dari atasnya. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya, matahari akan menjadi gelap pada saat terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang angkuh akan kuhentikan, dan kecongkakan orang lalim akan kupatahkan. Dan behadiaranmu sude pangagoi, ainu ngaro rajamu mangalosa sude, maporus doluhurna di bain raja tai, render dosa luhurna dia dopanai. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita membaca renungan, sebaiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, satu hari lagi Kau tambahkan pada kami untuk kami jalani Bapa. Bapa, sebelum kami jalani hari-hari kami mau dengar firman-Mu, merenungkan. Bapa, pimpin kami dan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh bertumbuh berbuah dalam hati kami, sehingga kami jadi pelaku firman-Mu yang hidup. Berbicaralah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini Selasa 2 Desember 2025 diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 8. Saya akan bacakan dalam dua bahasa. Dalam bahasa Batak, Songonido sian sihol ni rohanami dihamu walas son hami do mangalehon tuhamu berita na uli na sian dibata lubi tahe dohot ma atong diri nami ala nau halongi hami hamu. Dalam bahasa Indonesianya, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela bagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi.
Tema renungan kita adalah hiduplah dalam kasih. Nas ini adalah ungkapan yang luar biasa dari Rasul Paulus tentang kasih yang tulus kepada jemaat Tesalonika. Paulus menggunakan gambaran seorang ibu yang mengasihi anaknya. Kasih seorang ibu kepada anaknya adalah tulus, penuh perhatian, dan tanpa pamrih. Demikian juga Paulus menunjukkan bahwa kasih yang harus ada dalam pelayanan kita kepada sesama adalah kasih yang tulus dan tanpa pamrih. Tidak ada motivasi lain untuk memberitakan kebaikan Tuhan, mencintai mereka dengan kasih yang berasal dari Tuhan, dan melayani mereka dengan sepenuh hati. Paulus tidak hanya mengatakan bahwa dia mengasihi jemaat Tesalonika sebab bukan saja rela bagi Injil Allah, tetapi juga hidupnya sendiri. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Paulus menunjukkan bahwa memberitakan Injil kepada orang lain bukan hanya tentang kata-kata yang diucapkan, tetapi juga tentang tindakan dan pengorbanan yang nyata. Mengabarkan Injil bukan sekadar memberitakan, tapi juga melibatkan hidup kita. Kita harus hidup sesuai dengan firman yang kita beritakan. Harus mampu menjadi berkat bagi orang lain. Gereja tidak boleh hanya menjadi tempat orang mendengar tentang kasih Kristus, tapi juga tempat orang melihat kasih itu terwujud dalam hidup orang Kristen. Mari belajar dari teladan Rasul Paulus yang mengasihi dengan kasih yang tulus dan rela memberikan hidupnya untuk memberitakan Injil. Kasih yang tulus tidak hanya mengubah hati kita, tetapi juga membawa perubahan besar bagi orang-orang sekitar kita. Nas ini memotivasi kita untuk semakin mengasihi dengan tulus, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan nyata. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami boleh renungkan hari ini Bapa. Ajar kami Bapa seluruh firman-Mu, biarlah kasih-Mu menyertai kami, sehingga kami sanggup menerapkannya dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pewarta-Mu melalui diri kami, agar melalui kami Injil Tuhan boleh diberitakan dan kami boleh layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibana sogot liari uhumi ikon di sitar sogot pardosana tosi alaina holong roha marlas di rohado Simadohonona pinuji honaro. Kita akhiri renungan kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.